meminta dengan paksa agar suami menggunakan pembantu atau babysitter. Padahal dia tidak begitu membutuhkannya. Jahil atau tidak mengetahui tentang urusan agama dan enggan mempelajari ilmu syariat, khususnya yang berhubungan dengan hukum-hukum kewanitaan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sutradara Capung Terbang. Di video kali ini, saya akan membacakan dari buku Dosa-dosa yang sering tidak disadari kaum wanita. Karya dari Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. Nasihat agar hidupmu lebih baik. Gak kelihatan ya? Oke. Di channel ini, channel yang membahas informasi dan trik kehidupan sehari-hari ala Sutradara Capung Terbang, serta konten membaca buku syar'i untuk menambah pengetahuan agama Islam kita agar dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari, dan agar dapat berguna baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan share video ini agar bermanfaat juga untuk orang lain. Kesalahan dalam berdoa. 1. Pergi ke tukang sihir, dukun, dan tukang ramal untuk menyembuhkan suatu penyakit atau serangan ain, atau melepaskan pengaruh sihir atau mencari pekerjaan. Rasulullah SAW telah memperingatkan dengan keras agar tidak mendatangi mereka. Beliau bersabda, barang siapa mendatangi seorang peramal, lalu bertanya kepadanya tentang suatu hal, maka tidak akan diterima suatu sholat pun baginya selama 40 hari. Diriwayatkan oleh para penyusun As-Sunan yang 4. Bahkan, mempercayai mereka merupakan suatu kekafiran. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa mendatangi seorang peramal, lalu dia membenarkan apa yang dikatakannya, maka ia telah kafir terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad SAW. Diriwayatkan oleh Muslim. Yang kedua, berziarah kubur dengan sengaja mengadakan perjalanan jauh hanya untuk ziarah kubur, dan khususnya kuburan Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, Allah melaknat kaum wanita yang banyak berziarah kubur. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang ketiga, memulai ucapan salam kepada wanita-wanita kafir dan saling berkasih sayang dengan mereka. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian memulai ucapan salam kepada seorang Yahudi dan Nasrani. Diriwayatkan oleh Muslim nomor 2167. Begitu juga mengucapkan selamat pada saat ulang tahun atau tahun baru dan semacamnya. Semua ini haram untuk dilakukan karena termasuk ungkapan loyalitas atau wala kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Jahil atau tidak mengetahui tentang urusan agama dan enggan mempelajari ilmu syariat, khususnya yang berhubungan dengan hukum-hukum kewanitaan. Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi farudatun ala kulli muslim," yang artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 184
dan disahihkan oleh Al-Albani. 5. Meratapi atau berteriak atau meraung-raung atau nihayah, memukul-mukul wajah dan merobek pakaian ketika ada yang meninggal dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah termasuk dari golongan kami orang yang menampar pipi, merobek-robek kerah pakaiannya, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 1294. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yang artinya, wanita yang meratap apabila dia tidak bertobat sebelum kematiannya, maka pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan dipakaikan pakaian dari cairan tembaga serta mantel dari penyakit kudis. Diriwayatkan oleh Muslim. 6. Pergi ke negara-negara kafir tanpa ada kepentingan, dengan alasan untuk studi atau pergi untuk berlibur atau berbulan madu. Para ulama telah mengeluarkan fatwa bahwa mengadakan lawatan atau pergi ke negara-negara kafir tidak boleh, kecuali dengan alasan yang dibenarkan secara syar'i atau agama. Dan untuk rekreasi dan melancong tidaklah termasuk alasan yang dapat diterima. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, aku anti atau berlepas diri dari setiap muslim yang bermukim di antara orang-orang musyrik. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. 7. Meminta dengan paksa agar suami menggunakan pembantu atau babysitter, padahal dia tidak begitu membutuhkannya. Bahkan, ada sebagian kaum wanita yang mempersyaratkan hal tersebut ketika akan akad nikah. Kemudian, para pembantu atau babysitter tersebut mendapat tugas untuk mengasuh dan mendidik anak-anak mereka. Padahal, keberadaan pembantu bisa menimbulkan banyak kerusakan, seperti bisa berakibat buruk terhadap akidah dan moral anak-anak, dan hal ini tidak samar lagi bagi orang yang mau berpikir. 8. Mengejek dan menghina orang-orang muslim atau muslimah, khususnya kaum muslimah yang konsisten terhadap ajaran agama. Dia lupa bahwa hal tersebut dia melakukan sesuatu yang dapat membatalkan keislamannya. Dia dianggap keluar atau murtad dari Islam bila dia mengejek kaum wanita muslimah karena konsisten dengan ajaran-ajaran agama, yang diantaranya adalah hijab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, katakan, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kalian selalu mengolok-olok? Tidak usah kalian beralasan, karena sungguh kalian telah kafir sebelum kalian beriman. Al-Quran Surat At-Taubah ayat ke-65-66. 9. Sebagian kaum wanita mendoakan diri mereka ditimpa keburukan ketika ditimpa musibah yang tidak sabar dia hadapi. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seorang dari kalian mengharapkan kematian hanya karena musibah yang menimpanya. Kalau dia memang harus berharap atau berdoa, hendaknya dia mengatakan, ya Allah, hidupkanlah aku selama kehidupanku itu lebih baik untukku, dan matikanlah aku apabila kematian itu lebih baik untukku. Muttafaq alaih. Nah, seperti itu teman-teman bahasan kita kesalahan dalam berdoa dari dosa-dosa yang sering tidak disadari oleh kaum wanita.
karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. Nasihat agar hidupmu lebih baik. Seperti itu teman-teman, banyak yang kita bahas tentang fikih wanita. Semoga apa yang kita pelajari bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari. Jika ada kesalahan itu murni dari saya, jika ada kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dan Rasulnya terbebas dari kesalahan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.